Halo, kembali lagi bersama kita di channel Kesadaran Otak. Tapi, kenapa ya namanya kesadaran otak? Aku kasih tahu ya alasannya. Jadi alasannya karena semua perubahan besar dalam hidup kita itu, semuanya berawal dari satu hal yaitu kesadaran. Yuk, tunggu apa lagi? Kita tonton, dengerin dan simak baik-baik video ini. Semua yang lo punya, hilang dalam semalam. Kadang, hidup tuh aneh ya. Hari ini lo punya semuanya. Lo bangun pagi masih bisa senyum, masih punya atap, masih dikelilingi orang-orang yang lo sayang. Lo pikir, hidup gue baik-baik aja. Tapi, siapa sangka, besok pagi, semua itu bisa hilang. Beneran hilang, dalam sekejap. Dan yang tersisa, cuma satu, yaitu penyesalan. Sini-sini, biar gue ceritain. Yang pertama, rumah. Pernah gak sih lo ngerasa hidup lo aman-aman aja, lalu tiba-tiba semuanya berubah dalam semalam? Gue punya temen, rumahnya itu, tempat dia tumbuh, tertawa, dan nangis. Tapi semua kenangannya terbakar habis. Dan bukan cuma bangunan yang hilang loh, tapi juga rasa aman. Rasa punya tempat pulang, sudah tidak ada lagi. Lo tahu yang paling nyesek apa? Dia pernah bilang, gue pikir rumah itu bakal selalu ada, tapi ternyata enggak. Jadi, selama lo masih punya rumah, peluk orang rumah lo, rawat itu, hargai itu. Jangan nunggu semuanya, tinggal puing dan penyesalan. Yang kedua, orang tua. Malam itu, gue bilang, besok gue minta maaf deh ke nyokap. Tapi, besoknya, nyokap gue meninggal. Dan lo ngerti perasaan itu. Nyesel karena nunda, nyesel karena mikir orang tua bakal selalu ada. Padahal, mereka juga manusia, bisa pergi kapan aja. Kalau lo masih punya ayah, masih ada ibu, peluk mereka hari ini juga. Bilang, kalau lo sayang. Karena jangan sampai lo kayak gue sekarang, merindukan orang tua, hanya lewat nisan. Yang ketiga, pekerjaan. Dulu gue ngerasa kerjaan gue aman. Gaji lancar, rutinitas stabil, dan tiap bulan ada pemasukan. Tapi, suatu hari ada PHK massal, dan gue cuma bisa duduk bengong, bingung harus mulai dari mana. Itu jadi pelajaran besar buat gue. Jangan cuma kerja buat bertahan hidup, tapi upgrade diri, pelajari skill baru, siapin plan B, karena di dunia ini, siapa yang siap, dia yang bisa lanjut. Yang keempat, uang. Lo pernah kehilangan uang banyak banget, kayak ketipu, kecopetan, atau bisnis lo jatuh. Sakitnya tuh bukan cuman karena uangnya hilang, tapi karena lo ngerasa bodoh. Ngerasa udah usaha mati-matian, tapi hasilnya hilang begitu aja. Uang emang penting, tapi lebih penting lagi buat belajar ngatur uang, punya dana darurat, dan jangan semua ditaruh di satu keranjang. Karena dunia ini gak ramah sama yang lengah. Yang kelima, teman. Ada teman yang dulu selalu ada. Sekarang hilang tanpa kabar. Lo mikir, kita kan udah deket banget, tapi kenyataannya gak semua orang ditakdirin untuk bertahan di hidup lo. Dan itu gak apa-apa. Yang penting, lo tahu siapa yang layak lo perjuangkan dan siapa yang harus lo lepasin. Yang keenam, waktu. Lo sadar gak? Waktu itu nggak nunggu dulu. Hari ini lo buang, besok lo nggak bisa minta lagi. Kita sering bilang, nanti aja. Padahal, nanti belum tentu ada. Kalau lo punya mimpi, punya tujuan, kejar sekarang. Waktu itu bukan temen yang bisa diajak santai. Dia terus jalan, tanpa nunggu siapapun. Yang ketujuh, kesehatan. Pernah jatuh sakit, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Baru deh, lo sadar, bisa jalan aja itu nikmat. Kita tuh baru sayang sama tubuh. Setelah dia rusak, jangan nunggu sakit buat mulai peduli. Makan yang benar, istirahat yang cukup. Intinya, terapin pola hidup sehat. Karena sehat itu bukan hadiah, tapi tanggung jawab. Yang kedelapan, kepercayaan.
Lo pernah dikhianatin. Sakitnya tuh bukan karena apa yang mereka lakuin, tapi karena kita percaya. Kepercayaan itu mahal. Sekali pecah, susah utuh lagi. Tapi jangan takut juga percaya sama orang. Yang penting, lo belajar untuk kasih batas. Dan ingat, jangan pernah hianatin orang yang udah percaya sama lo. Yang kesembilan, diri sendiri. Yang paling sedih itu bukan kehilangan orang lain, tapi kehilangan diri sendiri. Karena terlalu sering dengerin omongan orang, lo lupa siapa lo sebenarnya. Tanya deh, lo masih jadi lo yang dulu nggak? Kalau jawabannya nggak, yuk balik. Diri lo yang asli, lagi nunggu untuk diselamatkan. Yang terakhir, harapan. Gue tahu lo pernah punya mimpi tinggi, tapi sekarang lo ngerasa semuanya sia-sia. Tapi dengerin, aku kasih tahu satu hal. Mimpi itu nggak mati. Dia cuma ketutup sama kecewa dan rasa takut. Kalau lo masih bisa napas, berarti lo masih bisa berjuang. Jangan matiin mimpi itu. Karena harapan kadang datang dari mimpi. Hidup ini nggak janji stabil. Semua yang lo punya bisa hilang dalam semalam. Rumah, orang tua, kerjaan, uang, bahkan diri lo sendiri. Tapi kalau lo hidup dengan sadar, lo bisa siap. Siap mental, siap hati, dan siap melangkah. Bagikan video ini ke temen lo. Siapa tahu mereka lagi butuh diingetin juga. Dan kalau lo suka video kayak gini, klik tombol subscribe dan aktifin lonceng. Karena di sini kita bukan cuma nonton, tapi kita belajar bareng. Berpikir sadar, hidup jadi terarah. Terima kasih. See you.